Ya baik, selamat malam buat teman-temanku semua, salam pengadaan. Pada malam hari ini saya akan mencoba membahas salah satu ketentuan kontrak, di mana kita tahu bersama bahwa di Perlem 12 dan 2001 ini ada salah satu ketentuan yang baru ya, yang mungkin di aturan-aturan lama ya, mungkin di pekerjaan konstruksi di Permen PU 7, PP 14 dan atau yang terdahulu tidak pernah kita mengenal namanya serah terima lokasi dan personil. Dulu mungkin namanya serah terima lokasi atau STO saja, tapi sekarang sudah ada ketentuan ditambahkan menjadi serah terima lokasi dan personil. Yang menarik di sini bahwasannya ketentuan serah terima lokasi dan personil ini yang paling banyak membawakan kontra adalah pergantian personil ini dapat diganti oleh penyedia ketika misalkan penyedia ini tidak dapat menyampaikan SKK sesuai dengan persyaratan. Dan ini tentu juga akan menimbulkan ya pastian ya, bahwasannya ketika misalkan Pokja Pemilihan sudah melakukan proses evaluasi dan klarifikasi terhadap pengalaman personil, termasuk melihat usulan personil di dalam daftar isian personil ini dapat diganti pada saat serah terima lokasi dan personil. Memang ya, kalau misalkan ditentukan ada sanksi, mungkin tidak ada kontra dalam hal ini, tapi ini tidak ada sanksi-sanksi, sehingga penyedia dapat saja mengganti pertama-tama ganti ya, tanpa harus kena sanksi, misalkan blacklist ya, seperti halnya yang ditentukan di aturan-aturan yang terdahulu. Nah, namun ingin saya sampaikan di sini, bagaimana sih tahapan di sini pada saat serah terima lokasi dan personil. PPK harus melihat konteksnya dan melihat substansinya, apakah serta merta dapat diganti ketika misalkan penyedia tidak dapat membuktikan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan dipersyaratkan dalam LDV. Nah, jadi gini, ketika misalkan pada saat serah terima lokasi dan personil ternyata penyedia ya tidak dapat menunjukkan SKK, maka pergantian personil harus dilakukan oleh penyedia. Ada dua hal yang harus kita lihat di sini ya. Mungkin ini saya sampaikan kepada PPK, jangan sampai serta-merta ketika misalkan penyedia itu tidak dapat menunjukkan bukti sertifikatnya, lalu PPK meminta pergantian kepada si penyedia tersebut untuk mengganti personil sesuai dengan SKK yang dipersyaratkan. Kita lihat dulu konteksnya adalah bahwasanya yang pertama adalah sesuai yang ditentukan di dalam persyaratan. Jadi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Kalau kita bicara persyaratan, tentu kita kembali kepada dokumen pemilihan ya. Apabila misalkan di dalam dokumen pemilihan disebutkan terdapat pengalaman, misalkan memiliki pengalaman 4 tahun ya, maka bukan berarti penyedia ini hanya mengganti personil berdasarkan SKK yang sesuai dengan LDP atau dokumen pemilihan, tetapi juga harus memenuhi ketentuan bahwasannya yang diganti pun harus memiliki pengalaman sesuai jumlah tahun pengalaman yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada ketegasan dari PPK bahwasannya pergantian personil ini kan juga mencakup terhadap waktu penugasan, sehingga diperlukan kesepakatan antara PPK dan penyedia. Artinya begini, ketika PPK meyakinkan bahwa penugasan personil ini harus disiapkan ya di hari Minggu pertama misalkan, maka penyedia ini harus juga sudah mempersiapkan personil ini sesuai batasan waktu yang sudah ditetapkan. Bagaimana bila tidak? Ya, kembali kepada peringatan-peringatan yang tentunya harus disampaikan kepada penyedia. Jadi sini penyedia tidak boleh memperlambat jadwal pelaksanaan pekerjaan yang akan tetap harus dilaksanakan sampai PAH yang sudah ditentukan. Jadi dua hal itu yang disampaikan kepada teman-teman sebagai PPK. Jangan sampai kita hanya meminta penyedia ini mengganti personil sesuai dengan SKK yang dipersyaratkan. Jangan sampai SKK itu baru dibuat tapi nggak punya pengalaman. Ini yang salah. Apabila memang di dalam persyaratan itu ditentukan pengalaman ya. Yang kedua, kesepakatan tadi. Nah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Salam pengadaan.